Nah saudara, pada pagi hari ini, karena ini adalah Mother's Day, maka saya akan, mari kita memikirkan bagian firman Tuhan untuk keluarga kita. Dan juga khususnya untuk ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Saya mau untuk saudara membuka dua bagian firman. Yang pertama adalah Keluaran pasal yang kedua. Keluaran pasal yang kedua, ayat yang pertama. Saya akan bacakan sampai ayat yang ke-10. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi memperistri seorang perempuan Lewi. Lalu perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Ketika ia melihat betapa eloknya bayi itu, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Tetapi ketika ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi, ia mengambil sebuah peti pandan dan merekatkannya dengan gala-gala dan ter. Lalu meletakkan bayi itu di dalamnya dan menaruh peti itu di tengah-tengah gelagah di tepi sungai Nil. Kakaknya berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apa yang akan terjadi dengan dia. Lalu datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sementara dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, ia melihat peti yang di tengah-tengah gelaga itu, menyuruh hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika ia membukanya, melihat bayi itu, tampaklah bayi laki-laki yang sedang menangis. Ia merasa kasihan kepadanya dan berkata, tentulah ini salah satu bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, perlukah aku pergi memanggil seorang ibu penyusu di antara orang Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, pergilah. Lalu gadis itu pergi memanggil ibu bayi itu. Lalu berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini, susuilah dia bagiku. Aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, ia membawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya. Ia menamainya Musa, katanya, karena aku telah menariknya dari air. Satu bagian firman lagi, Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11, dan kita akan melihat ayat yang ke-23. Ibrani pasal yang ke-11, ayat ke-23 sampai ayat yang ke-27. Mari kita membaca bersama-sama, perlahan demi perlahan, di hadapan Allah dengan hormat. Karena iman, setelah lahir, Musa disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu bagus rupanya. Dan mereka tidak takut kepada perintah raja. Karena iman, setelah dewasa, Musa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab ia mengarahkan pandangannya kepada upah. Karena iman, ia meninggalkan Mesir tanpa takut kepada murka raja. Ia bertahan seolah-olah ia sudah melihat dia yang tidak kelihatan. Mari kita berdoa minta belas kasihan Tuhan. Kami sudah membuka firman-Mu, buka hati kami. Engkau melihat hal yang terdalam yang bahkan kami tidak bisa lihat. Berikan firman-Mu, sinar firman-Mu menerangi isi hati kami yang terdalam. Membongkar dosa, membongkar kebusukan, menghancurkannya di tempat yang paling dalam. Koreksilah kami ya Tuhan, kuduskan kami. Dan kiranya Engkau menolong kami dengan belas kasihan-Mu, dengan Roh-Mu yang suci. Dan Tuhan kiranya Engkau mengarahkan seluruh kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan daripada ibu-ibu yang ada di sini juga. Kiranya kasihan Tuhan mengarahkan seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
di dalam Keluaran pasal 2 yang kita baca. Maka ini adalah sesuatu sejarah yang sungguh-sungguh terjadi. Iman Kristen tidak didasarkan, dibangun di atas imajinasi atau mimpi. Iman Kristen adalah iman yang melampaui rasio, itu benar. Tetapi iman Kristen adalah iman yang berakar di dalam sejarah yang sungguh-sungguh terjadi. Tetapi ini bukan saja sejarah. Ini adalah sejarah keselamatan, history of salvation. Apa artinya? Artinya bahwa perikop di dalam Keluaran ini tidak berdiri sendiri. Perikop dari Keluaran ini disusun oleh tangan Tuhan melalui Roh-Nya yang suci yang memakai Musa untuk menuliskannya, dan ini tidak mungkin berdiri sendiri. Ini terhubung dengan seluruh ayat Alkitab, dan kalau saudara membaca keseluruhannya, saudara akan mendapatkan benang merah sejarah keselamatan Allah yang berpusat dan berpuncak kepada Yesus Kristus. Saudara akan melihat bagaimana Allah dari sejak penciptaan sampai kepada consummation, maka Dia bekerja di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kerajaan dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dia mendirikan sekelompok umat yang ditebusnya di dalam Kristus Yesus, di dalam iman yang sama, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, di dalam Kristus. Di tengah-tengah seluruh dunia ini membentuk satu umat kerajaan Allah. History of salvation. Pertama, ini adalah sejarah. Kedua, ini adalah sejarah keselamatan. Ketiga, maka kalau tulisan-tulisan seperti ini di dalam perjanjian lama, ini adalah menyatakan bagaimana Allah membentuk kita. The way, cara kerja Allah membentuk kerohanian saudara dan saya. Sehingga meskipun saudara dan saya memiliki konteks yang berbeda dengan Musa, berbeda dengan Amram, dengan Yokebed, orang tua daripada Musa. Kita tidak ketemu sungai Nil, kita tidak ketemu daripada Firaun, kita tidak ketemu orang yang mau mematikan anak kita. Tetapi secara prinsip dari spiritual, maka saudara dan saya akan melihat prinsip Tuhan membentuk umatnya dari dulu sampai sekarang akan tetap sama. Itulah sebabnya kita bisa belajar dengan begitu dalam di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Karena sekali lagi, meski konteksnya berbeda, tetapi prinsip pembentukan Allah dalam hidup itu adalah sama. Dan banyak daripada kita tidak mengerti, tidak bisa melihat bagaimana cara Allah bekerja di tengah-tengah kita. Nah saudara-saudara, maka di dalam poin yang ketiga ini saya akan sekarang menjabarkan dari poin-poin yang kita bisa baca dan kita bisa belajar dari Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Ini adalah sebenarnya cerita yang luar biasa. Cerita ini adalah permulaan dari sesuatu pekerjaan Tuhan yang begitu hebat sampai akhir daripada kitab Keluaran. Bagaimana Musa nanti dipakai oleh Allah untuk mengeluarkan seluruh umat Israel menuju dari Mesir menuju ke padang gurun. Ini adalah sesuatu simbol daripada pekerjaan Kristus yang mengeluarkan kita dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Kisah yang besar dari Keluaran Exodus ini dimulai dari satu kisah ayat 1 sampai 10 pasal 2 Keluaran yang sangat sederhana, sangat tersembunyi, sangat tidak terlihat, tidak mencengangkan. Tetapi ini adalah sesuatu yang luar biasa dari pekerjaan Tuhan kepada Musa, kepada sejarah gereja. Dan saudara lihat nanti bagaimana Tuhan memakai perempuan. Saudara-saudara, kalau saudara melihat dalam Alkitab kita, maka saudara akan melihat bahwa Alkitab kita itu seluruh konteksnya adalah patriarkal. Seluruhnya adalah laki-laki, laki-laki. Abraham, Ishak, Yakub, Nuh. Jarang sekali perempuan muncul. Tetapi begitu perempuan muncul, saudara akan lihat ada sesuatu yang signifikan Tuhan mau bicara. Ketika perempuan itu muncul, saudara akan lihat keterbalikan dunia sedang dikerjakan oleh Tuhan.
Saudara, aneh sekali. Sekali lagi, Tuhan memakai mengurapi laki-laki. Laki-laki. Dan seluruh Alkitab itu zamannya patriarkal. Saudara, tetapi kenapa tiba-tiba di dalam zaman patriarkal, tiba-tiba Tuhan mengatakan seperti ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan perempuan ini. Keturunanmu, hai ular, akan memagut keturunan daripada perempuan ini. Tetapi tumit daripada keturunan perempuan ini. Tetapi keturunan perempuan ini akan menghancurkan keturunanmu tepat di atas kepalanya. Kenapa? Kenapa ada sesuatu bahasa yang berkonotasi dengan keturunan dan itu adalah wanita. Saudara, kenapa Tuhan memakai tiba-tiba wanita di tengah-tengah seluruh patriarkal? Karena wanita meskipun jarang muncul, tetapi begitu muncul, itu membuat sesuatu shift di dalam sejarah. Saudara, pertama kali maka perempuan signifikansinya muncul, itu adalah ketika dosa masuk. Dosa masuk adalah pertama kali Tuhan menyatakan ini adalah wanita. Ini masih koma, saudara. Ini belum tutup, belum titik. Kalau ini titik, saya keluar banyak protes nanti. Tetapi bukan itu saja. Dosa masuk karena perempuan. Keselamatan juga masuk karena perempuan. Keselamatan di dalam Kristus Yesus. Itu adalah Roh Kudus yang menggunakan rahim perempuan. Tidak ada urusan sama laki-laki. Laki-laki tanda kutip gak dipakai di situ. Tapi rahim perempuan. Jadi perempuan-perempuan kalau dikasih tahu sama suaminya, gara-gara kamu perempuan dosa masuk. Kamu juga bilang, gara-gara perempuan keselamatan juga masuk. Nah, saudara, tetapi bukan itu saja. Saudara, saya kemarin dulu di dalam Paskah, saya terus renung, makin bingung. Tapi itu ada suatu keindahan. Kenapa ya berita kebangkitan Yesus Kristus pertama kali itu adalah Maria Magdalena. Jadi saudara, sekarang saya khotbah sama saudara karena berita itu saya dapatkan dari Stephen Tong. Stephen Tong dapat, kemudian saudara dari Andrew G. Andrew G dapat, terus runut. Nanti Petrus dapat dari Maria Magdalena. Kenapa perempuan? Pada waktu itu perempuan itu tidak diperhitungkan saudara. Jadi perempuan tidak bisa pergi ke tempatnya legal court, tempatnya pengadilan, lalu bersaksi. Itu tidak bisa. Itu tidak ada nilainya. Saudara, hal yang lain. Kenapa Injil pertama kali datang ke tempatnya Eropa. Dan Eropa selama berapa ratus tahun menjadi center daripada kekristenan, sekarang sudah tidak. Tapi Injil pertama kali datang ke Eropa. Itu orang pertama yang bertobat di dataran itu adalah namanya Lydia. Lydia itu dari Tiatira. Tiatira itu sendiri adalah Asia Minor. Dan dari situ dia berjualan sampai ke Makedonia. Kalau saudara masih ingat Paulus mau untuk datang ke satu tempat ditutup sama Tuhan. Tempat lain tutup Tuhan. Terus kemudian tiba-tiba ada mimpi. Ada seorang dari Makedonia melambai-lambai datang ke sini. Orang laki-laki dalam pikirannya itu. Orang laki-laki daripada Makedonia dalam mimpinya itu. Ternyata adalah seorang perempuan namanya Lydia. Dari situ nanti seluruh Eropa akan dikabarkan Injil. Saudara, wanita itu jarang sekali muncul dalam Alkitab. Tapi begitu di dalam Alkitab muncul, maka saudara akan lihat ada ada sesuatu yang terjadi signifikan besar. Dan mari kita melihat sekarang di dalam ayat ini. Saudara, saya mau untuk saudara melihat 3 hal di dalam Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10 ini. Yang pertama, perhatikan kejahatan yang besar menyerang satu keluarga yang sederhana dan kecil. Saudara, keluarga ini adalah keluarga yang kecil. Bahkan saudara tidak akan mendapatkan nama papa dan mama dari Musa. Saudara sama sekali tidak mendapatkan sama sekali siapa orang itu. Karena memang tulisan Keluaran di kitab ini, di dalam perikop ini, mau untuk membandingkan
Satu keluarga yang kecil sedang diserang oleh satu negara adidaya dan pemimpin yang terbesar di seluruh dunia, Firaun. Saudara-saudara, Mesir adalah salah satu dari negara adidaya sepanjang masa. Mesir, kemudian kedua, Asyur. Ketiga, Babel. Keempat, Media Persia. Kelima, Yunani. Dan yang keenam, Romawi. Ini lebih besar dari Inggris. Ini lebih besar dari Jerman. Ini lebih besar daripada Amerika. Ini adalah negara-negara adik kuasa yang tidak terkalahkan pada waktu itu. Mereka menguasai daripada militer. Mereka menguasai politik dunia. Setiap tanah geografis hampir semuanya dikuasai oleh mereka. Mereka menguasai pendidikan. Mereka menguasai teknologi. Sekarang saudara-saudara, mereka menyerang daripada satu keluarga yang sederhana. Yang namanya tidak tertulis di sini sampai Keluaran pasal 6. Baru saudara-saudara akan mendapatkan Amram dan Yokebed. Saudara-saudara, ini adalah suatu pertandingan yang tidak imbang. Keluarga yang kecil, yang rapuh, yang tidak terkenal, yang tidak signifikan, yang tidak memiliki kekuatan apapun selain bersembunyi dan ketakutan dan lari. Berhadapan dengan kejahatan terbesar, dengan militer terkuat di seluruh dunia. Mesir sangat kejam. Waktu itu mereka tidak suka dengan budak Ibrani. Seluruh anak-anak laki-laki semuanya harus dihabiskan, dilempar ke sungai Nil. Genosida akan terjadi sebentar lagi. Ini adalah penderitaan yang ekstrim di dalam sebuah keluarga. Tiap hari mereka diperhadapkan dengan kematian yang menunggu. Dan ini adalah umat Allah yang mau dihabiskan. Sebenarnya jikalau saudara-saudara mengerti dunia ini, mengerti apa itu hidup, dan mengerti apa itu iman Kristen. Jikalau saudara bukan asal pergi ke gereja dan pulang, tetapi saudara benar-benar menghidupi iman, mengerti bagaimana Tuhan itu sedang berperkara dengan gerejanya masa kini. Sebenarnya saudara akan tahu bahwa kita berada di tengah-tengah medan pertempuran. Dunia sedang akan menghancurkan iman kita. Dunia akan sedang menghancurkan daripada gereja Tuhan. Perang antara kerajaan Allah dan kerajaan dunia itu nyata di tengah-tengah kita. Tetapi celakanya banyak keluarga-keluarga yang tertidur. Banyak orang-orang yang tidak tahu menjadi orang Kristen seperti apa. Mereka datang pergi ke gereja, pulang, menikmati persekutuan dan kemudian selesai. Mereka hidup persis seperti dunia di hari Senin sampai Sabtu. Saudara-saudara, kita tidak merasakan perang. Dan saudara-saudara perhatikan baik-baik. Setiap prajurit yang tidak sadar bahwa dia sedang bertempur, itu adalah prajurit yang sebentar lagi akan mati. Saudara-saudara, kalau kita sungguh-sungguh mengerti apa yang terjadi di dunia kepada keluargamu dan keluargaku, ini adalah sesuatu perang yang dahsyat. Sama seperti perjanjian lama mengajarkan kepada kita bahwa iblis tidak akan tinggal diam. Dalam segala sesuatu dia menguasai dunia ini dan akan menghancurkan iman kita sedemikian rupa sampai tidak ada lagi. Tetapi sekali lagi, siapa yang sadar akan hal ini? Hari itu Amram dan Yokebed di tengah-tengah seluruh kekuasaan adik kuasa daripada Mesir. Amram dan Yokebed menunggu hari kelahiran anaknya. Dan waktu harinya sebentar lagi tiba, mereka gelisah sekali. Karena mereka tidak tahu ini anak laki-laki atau anak-anak perempuan. Dan kemudian setelah mereka tunggu. Dan kemudian sampai hari lahirnya daripada anak itu mereka lihat. Begitu mereka lihat, mereka bersuka cita dan mereka memiliki air mata bersamaan. Laki-laki, ini mesti bagaimana? Sebentar lagi akan dimatikan.
Ini mesti bagaimana laki-laki. Lalu kemudian Amram dan Yokebed berpelukan. Mereka saling mencium. Mereka mengasihi satu dan yang lain sebagai satu keluarga. Mereka cium anaknya. Mereka bersyukur sama Yahweh. Tapi sebentar lagi mereka harus melepaskan anaknya. Di tengah-tengah pasukan Mesir itu untuk dibuang di depan mata mereka. Mereka tidak terima. Mereka terus pikir, terus sembunyikan. Kalau Musa nangis mulai, wah, disekap. Sedemikian rupa, jangan anakku, jangan keras-keras, nanti orang akan ambil kamu. Dibuat gimana Musa nyaman dan sedikit saja nangis, langsung kemudian Musa langsung diberi ASI, diberi sesuatu hal supaya dia nyaman. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, terus menerus. Sampai sudah tidak bisa lagi, 3 bulan. Amram dan Yokebed sudah tahu waktunya suatu hari dia harus melepaskan anaknya. Maka sejak daripada hari-hari pertama Musa lahir, mereka mengambil daun papirus. Kemudian mereka mengikatnya dengan kencang sekali. Mereka bahkan membuat daripada lapisan keduanya supaya nanti air tidak masuk. Mereka membuat keranjang. Bayi pada waktu itu diberikan di keranjang, tapi mereka tahu nanti keranjang ini tidak akan disimpan di rumah. Keranjang ini mungkin akan dialirkan ke Sungai Nil. Mereka sudah bicara satu dan yang lain, apa yang harus kita lakukan. Lalu kemudian keranjang tersebut itu dengan daun papirus diikat sekuat mungkin. Sambil ikat, sambil doa, sambil ikat, sambil doa. Terus dia ambil ter dan gala-gala, kalau sekarang itu aspal. Kemudian dilabur semuanya, dicat semuanya. Depan, belakang, supaya baunya itu, karena ter, gala-gala, baunya itu selain daripada waterproof, itu baunya itu tidak disukai sama buaya. Dan kemudian hari yang sudah ditunggu tiba. Amram bicara sama Yokebed. Istriku, besok pagi-pagi ya. Yokebed cuma lihat. Ya. Sambil terus air mata. Saya percaya malam hari itu Yokebed tidur dengan air mata. Sampai kering. Dan kemudian besok paginya Amram bangunin Yokebed. Sudah hari ini, pagi-pagi benar. Maka mereka bawa anak itu. Sudah tidak tahan hati. Sudah mau jerit tapi tidak bisa. Perlahan-lahan Harun dan Miriam yang masih kecil berada di belakangnya. Dan kemudian bayi itu yang masih tertidur dimasukkan di dalam basket itu, keranjang itu. Ditutup dan kemudian dialirkan pagi-pagi buta itu ke Sungai Nil. Iman mereka dibuat sampai ke titik nadir untuk melepaskan daripada anak mereka. Saudara-saudara perhatikan baik-baik. Ini salah satu prinsip yang penting. Kadang Tuhan mendidik iman kita. Kita sering sekali memegang anak kita. Sampai Tuhan itu tidak bisa memakainya. Saudara harus ingat. Anak itu milik Allah. Anak itu bukan milik engkau dan saya. Anak kita harus berjalan bersama dengan Allah sendiri. Ini adalah satu prinsip yang penting. Bedanya adalah ini semua terjadi dalam waktu singkat terhadap Yokebed. Saudara, seorang ibu itu tadinya anak di dalam kandungan. Terus kemudian di dalam pelukan. Lalu kemudian sudah bisa berjalan, maka saudara awasi dia dengan mata, di dalam matamu. Tapi harus mau tidak mau sampai ke titik yang keempat, yaitu engkau melepaskan. Saudara, banyak daripada ibu-ibu tidak mau melepaskan. Sudah dewasa terus masih terus dipegang.
Dewasa terus masih terus dipegang. Saudara, saya berikan satu prinsip ini. Mungkin saudara tidak suka, tetapi ini yang kami itu layani. Dan saya tahu ini juga sesuatu yang tidak mudah bagi keluarga kami. Tetapi kebenaran itu adalah kebenaran. Saudara, Alkitab dengan jelas menyatakan, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Mereka dua menjadi satu. Itu tidak berarti orang tua tidak penting. Tetapi Tuhan sudah menyatakan dengan jelas, begitu anak laki-laki kita berkeluarga, maka dia harus tahu keluarganya memiliki sesuatu signifikan, sesuatu hal yang lebih penting daripada keluarga, daripada papa dan mamanya. Sekali lagi itu tidak berarti bahwa papa mama itu boleh dibuang. Tetapi itu juga tidak beres kalau papa mama terus pegang anak itu terus sampai anak laki-lakinya tidak tahu harus bagaimana jadi suami orang. Terlalu banyak keluarga penuh dengan air mata karena urusan ini. Berapa banyak keluarga yang konseling sama kami, urusannya ini. Dan saudara, kalau ini kita bisa tahu sebelumnya bahwa yang laki-laki, anak laki-lakinya adalah anak mami. Dia suka terus dekat sama mami. Dan maminya pegang terus. Kalau kita tahu dari awal, kita sudah kasih tahu, ini loh yang akan kamu hadapi. Karena ini tidak akan bisa. Sungguh-sungguh tidak akan bisa. Saudara akan menghancurkan keluarga anak saudara. Tuhan itu adalah mau untuk anak laki-laki kita lepas. Bukan lepas terus kemudian menghina kita. Tetapi dengan lepas saudara akan tahu pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya dan keluarganya yang ke depan akan berhasil. Saudara-saudara, kita sebagai orang tua harus bertobat di dalam hal ini. Saudara-saudara, ini saya bicara seperti ini sekali lagi, ini adalah prinsip Alkitab. Dan kalau prinsip Alkitab bukan saja berlaku bagi saudara, itu berlaku juga bagi kami. Itu tidak mudah. Karena apalagi kita adalah orang yang sangat sayang sama anak-anak kita. Tetapi sekali lagi, ini prinsip Alkitab. Saudara-saudara, saya teruskan. Di dalam kasusnya Yokebed, di dalam kandungan, dipeluk, dilihat, dan kemudian dilepaskan, hanya terjadi dalam 3 bulan. Itu yang menyakitkan. Saudara-saudara, dan setelah lepas, mungkin sekali Musa tidak kembali. Setelah lepas, maka mungkin sekali bahwa Musa akan mati. Tetapi sekali lagi, anak adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Dan Tuhan sering berikan konteks kehidupan sampai kita orang tua tidak lagi dapat mengendalikan keadaan anak kita. Saudara-saudara, kita sebagai orang tua pengen terus kendalikan keadaan anak kita. Tapi saudara-saudara, sering sekali Tuhan memberikan konteks kehidupan. Kita tidak bisa lagi kendalikan keadaan daripada anak kita. Di dalam konteksnya keluaran ini, maka Yokebed dan Amram harus bertemu dengan kejahatan Firaun yang besar. Tapi sudah tidak bisa kendalikan. Akhirnya dilepaskan, saudara. Tetapi sekali lagi, ketika Amram dan Yokebed melepaskan itu di sungai Nil pada pagi-pagi benar. Ketika mereka melepaskan itu, tetapi mereka bukan melepaskan di sungai Nil. Mereka melepaskan di tangan Tuhan yang akan menggenggam Musa. Itu adalah tindakan iman. Saudara perhatikan, tadi Ibrani pasal 11 yang dikatakan terus. Karena iman, karena iman, karena iman. Ini bukan kuis sera-sera, terserah-serah, tidak. Tetapi karena iman. Saudara, ini adalah tindakan iman. Mereka sudah tidak bisa melindungi Musa. Sekarang mereka menyerahkan kepada Nil, tetapi dalam iman mereka menyerahkan kepada Allah, Yahweh. Saudara, sering kita itu sebenarnya bersalah sama Tuhan. Kita tidak mempercayai Dia. Suatu hari, ada satu jemaat kami pada waktu itu saya menggembalakan di Karawaci. Dia terkena sakit kanker, seorang laki-laki. Dia punya anak 2 dan istrinya. Kami datang ke rumahnya.
Dan ketika kami datang ke rumahnya itu ternyata tanpa saya ketahui 2 minggu kemudian dia kemudian mati. Karena kanker. Dan ketika saya besuk ke sana dan kemudian saya tanya kepada dia, Bapak apa yang mau didoakan? Dia kemudian pikir sebentar. Terus kemudian saya tanya, Bapak khawatir ya? Pasti dong saudara, orang sakit kanker pasti khawatir. Dan dokter sudah memvonis dia mati. Bapak khawatir ya nanti kalau Bapak sudah tidak ada bagaimana? Dia bicara dengan jujur. Dan dia mengatakan, enggak, saya tidak pernah ada khawatir. Kalau saya mati anak-anak saya bagaimana? Karena saya tahu Allah itu akan jauh lebih bisa memelihara mereka daripada saya. Hari itu saya datang sebagai hamba Tuhan tapi yang dikuatkan imannya saya. Saudara, kita terlalu suka untuk mengendalikan hidup. Sampai ekstrim, sampai kita tidak mau melepaskan anak kita. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau saudara dan saya lakukan itu, pasti anakmu tidak bisa dipakai sama Tuhan. Tidak mungkin. Kalau saudara dan saya lakukan itu, pasti banyak pekerjaan Tuhan, pembentukan Tuhan tidak jadi kepada anak-anak kita. Engkau mengatakan atas dasar nama cinta, tapi sebenarnya egois. Saudara, tidak bisa seperti itu. Sekali lagi, Tuhan sering sekali memberikan konteks hidup sampai saudara dan saya tidak lagi bisa mengendalikan keadaan anak-anak kita. Bila kita boleh mengerti, dunia memang jahat. Tetapi saudara dan saya bertindaklah di dalam iman. Itu adalah hal yang pertama. Hal yang kedua. Hal yang pertama saudara lihatlah kerja daripada evil yang begitu jahat. Dan saudara hal yang kedua adalah saudara lihatlah cara kerja Tuhan yang tersembunyi di dalam pemeliharaannya. Saudara, di dalam perikop ini saudara tidak akan menemukan kata Tuhan. Tidak ada mujizat, tidak ada penampakan, tidak ada mimpi, tidak ada malaikat. Semuanya seakan-akan gelap. Tetapi kita tahu semua bahwa Allah bekerja secara kuat sekali dengan tangan yang tidak terlihat. Saudara, itu namanya adalah providensia. Providence. Salah satu doktrin yang penting yang seharusnya kita pelajari adalah the doctrine of providence. Saudara, kita perlu mempelajari 2 hal ini. Pertama adalah the word of God. The word of God itu adalah firman. Kedua adalah the word of God. The word of God itu adalah providence. Sekali lagi, satu adalah word, satu adalah firman, satu adalah work, satu adalah pemeliharaan. Saudara dan saya diminta oleh Tuhan untuk membaca firman dan kedua membaca providence. Seseorang yang tidak bisa membaca providence, dia tidak bisa melihat cara kerja Allah yang tersembunyi di dalam hidupnya. Seseorang yang tidak bisa melihat providence, dia tidak bisa melihat the first source, penyebab utama daripada seluruhnya adalah Allah, tetapi memakai segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Suatu hari saya sakit hati dengan seseorang. Saya tahu, saya cek diri saya tidak salah. Tapi orang itu cari perkara yang besar sama saya. Saya sakit hati. Istri saya sakit hati. Dan kemudian kami sulit sekali tidur, kami marah sekali. Karena kami disakiti oleh orang itu. Dia sakit hati kalau tidak apa-apa saudara, karena disakiti. Saudara kalau disakiti senyum-senyum ada yang aneh. Tetapi masalahnya itu adalah kalau berbulan-bulan terus seperti itu. Dan apalagi kemudian membuat kita itu sakitnya itu menetap. Dan akhirnya bitterness itu keluar terus dalam hidup kita sampai bertahun-tahun. Itu tidak beres. Itu sungguh-sungguh sesuatu pekerjaan setan yang kita itu ambil di dalam hati kita. Saya berbulan-bulan sakit hati. Dan kemudian suatu hari saya konseling dengan satu hamba Tuhan. Saya bicara. Dan kemudian hamba Tuhan itu mengatakan, ya saya setuju sama engkau.
bahwa orang itu bersalah sama engkau. Saya setuju sama engkau bahwa engkau ini benar dalam case ini. Tetapi Agus, perhatikan baik-baik. Kalau engkau terus-menerus seperti ini, engkau protes tentang hal ini, sesungguhnya engkau tidak menerima pekerjaan Allah melalui orang ini kepadamu. Saya dapat satu kalimat itu, saya diam. Itulah providence. Mungkin ada orang yang menyakiti engkau dan saya. Mungkin ada orang yang mencelakai engkau dan saya. Pasti kita akan geram, marah. Saudara, tapi sampai batas tertentu, kalau itu menjadi karakter kita, itu menjadi bitterness-nya kita, itu artinya saudara dan saya tidak menerima cara kerja Allah yang tersembunyi membentuk iman kita. Saudara kita harus belajar dengan dalam Alkitab, firman Allah, dan melalui firman membaca providence. Saudara, ada pemeliharaan Allah meskipun berada di dalam evil yang luar biasa kejam. Amram dan Yokebed bisa pahit hatinya. Amram dan Yokebed bisa dendam. Amram dan Yokebed bisa seumur hidup terus bicara kesalahan dia. Tetapi saudara, Musa yang menuliskan ini. Saudara lihat, selain dia menuliskan betapa kejamnya Firaun, dia menuliskan, saudara, bagaimana cara kerja Allah yang dahsyat meskipun tidak terlihat. Saudara, lawannya ini Firaun. Tapi Firaun siapa? Gak ditulis. Bahkan saudara, dalam seluruh kitab Keluaran tidak ditulis. Dan kita terus bertanya-tanya, para teolog bertanya-tanya, ini Firaunnya siapa ya? Firaun siapa ya? Secara kronologikal kita bisa untuk mensetkan. Tetapi kenapa tidak ditulis? Karena kitab Keluaran ditulis oleh Allah bukan supaya engkau dan saya mengenal siapa Firaunnya. Kitab Keluaran ditulis oleh Allah supaya engkau dan mengenal siapa Yahweh yang bekerja dalam hidupmu. Kenapa saudara terus mempertanyakan orang itu, orang itu, orang itu? Allah meminta engkau dan saya mengenal Dia dan apa yang dikerjakannya di dalam hidup kita. Providence, pemeliharaannya. Saudara, lihatlah cara kerja Allah yang luar biasa. Di sini saudara akan menemukan 3 sampai 4 sampai 5 providence. Saya akan sebutkan beberapa hal. Yang pertama saudara, ketika keranjang itu diapungkan di Sungai Nil, Musa secara sengaja menuliskan keranjang itu di dalam bahasa aslinya adalah tebah. Kata ini dipakai di dalam tulisan yaitu perahu Nuh. Perahu yang besar Nuh yang dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Itu adalah kata yang sama dipakai oleh Musa di dalam poin ini. Jadi saudara bisa melihat adalah di dalam pikiran Musa, Allah menyelamatkan Nuh dengan satu gelombang yang besar, satu tsunami, satu daripada banjir yang besar, dengan pagi hari yang sepi, dengan aliran daripada Sungai Nil. Tapi tangan Tuhan yang kuat, sekuat Dia menyelamatkan Nuh. Saudara, ini adalah providence pertama. Saudara, nanti kalau saudara terus hubungkan sampai kehancuran daripada Mesir, keluaran daripada Israel dari Mesir, saudara, engkau hubungkan daripada seluruh peristiwa yang besar itu yang sangat mencengangkan, mendebarkan hati. Orang-orang Israel keluar dari Mesir dan Allah mengatakan, aku akan menjadi pembuka barisanmu dan aku penutup barisanmu. Dan orang Israel keluar. Dahsyatnya luar biasa. Seluruh peristiwa itu dimulai dengan tangan Allah menopang satu keranjang yang kecil. Ini adalah cikal bakal kehancuran Firaun. Siapa yang bisa sangka?
Siapa yang bisa melihat semuanya ini? Allah kerja dengan tangan yang tidak terlihat. Di dalam, pakai apa? KKR? Enggak. Pakai apa? Oh, hampir kecelakaan, enggak jadi. Enggak. Pakai apa? Pakai keranjang kecil. Tapi ditopang. Ditopang. Dia tidak masuk di dalam drowning. Tidak kelelep. Tidak tenggelam. Dia tidak dipagut sama buaya. Saat Tuhan terus pimpin. Saudara tidak bisa lihat tangan Tuhan. Tapi itulah pemeliharaan. Itulah providensia. Sudah jalan. Putri Firaunnya pagi-pagi sudah jalan jauh. Putri Firaunnya pagi-pagi sudah fajar menyingsing. Dia mulai mandi. Dia lihat, loh kok ada keranjang itu. Keranjang apa itu? Dia suruh pembantunya, ambil itu. Begitu diambil, diletakkan di depannya, dibuka. Wah! Bayi yang keras sekali suaranya. Dia tahu ini adalah bayi Ibrani. Tetapi Alkitab mengatakan, tiba-tiba putri Firaun itu merasa belas kasihan kepada dia. Ini providence kedua. Saudara, Allah itu yang menggerakkan hati orang-orang. Allah bahkan yang memegang hati daripada para musuhnya. Maka kemudian putri Firaun ini langsung sadar ini adalah bayi Ibrani. Bapaknya yang suruh dia matiin. Tetapi kemudian dia ada belas kasihan. Dia tidak tega. Lalu kemudian dia lihat-lihat. Ini mesti gimana ya. Terus kemudian dia kepikir ini mesti aku asuh. Tapi aku asuh mesti ada yang menyusui. Masih bayi. Lalu kemudian dia tengok kanan, tengok kiri. Dia bilang sama pembantunya ini gimana ya. Enaknya, baiknya bagaimana ya. Ini mau dibesarkan bagaimana ya. Supaya tidak mati. Terus kemudian mereka bilang mesti gimana. Miriam itu ada di situ. Miriam seorang anak yang kecil tapi cerdik. Dia terus perhatikan daripada keranjang itu. Terus mengalir di mana. Terus kemudian dia ada di sana. Dan kemudian dia langsung meloncat. Kamu perlu seseorang untuk nyusuin anak ini? Ya. Aku perlu. Terus kemudian aku panggilin ibunya ya. Ya. Dia lari pulang. Mama. Mamanya belum selesai nyeka air mata. Ada apa? Itu, sini ikut. Ada apa? Ikut aja udah. Sini. Terus kemudian mamanya gak tahu menau dibawa dia. Sampai ketemu sama putri Firaun. Terus kemudian mamanya cuma lihat basket itu. Hatinya bergetar. Ini apa? Terus kemudian putri Firaun katakan, ibu bisa gak menyusui bayi ini? Mamanya bengong. Terus kemudian si Miriam tepok pantatnya. Bisa. Diambil, bawa pulang. Cepat bawa pulang. Nanti kalau sudah besar kasih lagi ke aku ya. Ya, bawa pulang. Bukan cuma bawa pulang. Dikasih uang sebulanan untuk bisa hidup. Itu providence. Itu namanya pemeliharaan. Sederhana. Nggak ada yang spektakuler. Saudara akan lihat biasa-biasa aja. Tapi kalau saya ceritakan perlahan demi perlahan mungkin saudara baru bisa tahu. Iya ya. Saya yakin hidupmu itu banyak sekali pemeliharaan Allah. Tetapi engkau selalu melihat sesuatu yang evil. Sesuatu yang menyakitkan. Sesuatu yang negatif. Dan kemudian engkau memperbesar itu di matamu. Dan engkau tidak melihat kebaikan Allah di dalam keseharian. Saudara lihat ini adalah cara kerja dari Allah. Permulaan untuk menyelamatkan sesuatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Saudara, tadi saya katakan kepada saudara, di dalam poin yang pertama, Amran dan Yokebed itu tidak memiliki siapapun saja. Tidak memiliki uang, tidak memiliki relasi, tidak memiliki senjata,
tidak memiliki seseorang yang bisa menghibur mereka, tidak ada seorang yang melindungi mereka, tidak ada lawyer, saudara. Mereka tidak memiliki apapun saja selain lari dan bersembunyi. Dan Mesir memiliki semuanya, Firaun memiliki semuanya. Tetapi sesungguhnya, saudara perhatikan baik-baik, Amran dan Yokebed memiliki sesuatu yang paling penting di dunia ini. Saudara perhatikan baik-baik. Bukan uang, bukan relasi, bukan lawyer, bukan orang yang membela kita. Tapi kalau saudara-saudara memiliki dua hal ini, cukuplah itu dalam hidup. Yang pertama adalah janji Allah. Yang kedua adalah penyertaan Allah. Hai seluruh keluarga Kristen. Hai seluruh keluarga yang ada dalam ruangan ini. Kalau engkau memiliki dua hal ini. Satu adalah firman-Nya. Satu adalah janjinya. Dan yang kedua adalah Allah yang hidup yang menyertai keluargamu. Itu cukup dari apapun saja yang ada. Jangan bertindak seperti orang miskin. Terus menerus mengasihani diri. Engkau memiliki sesuatu yang di dunia ini tidak punya. Apa yang membedakan antara keluarga Kristen dengan orang-orang di dunia yang bukan Kristen? Saya tanya, apa yang membedakan? Mereka punya uang, kita kadang punya uang. Mereka punya kesehatan, kadang kita punya kesehatan. Mereka sakit, kadang kita punya sakit. Mereka miskin atau mereka jatuh, kita juga bisa jatuh. Apa yang membedakan? Yang membedakan satu, mereka tidak memiliki Allah dengan janjinya. Mereka tidak memiliki Allah dengan penyertaannya. Saudara, ini adalah privilege keluarga Kristen. Saudara, ini adalah hak istimewa keluarga kita yang berbeda dengan keluarga yang lain. Sekali lagi saudara, berbahagialah orang yang dapat melihat pekerjaan Tuhan di dalam hal-hal yang sederhana di dalam keseharian. Sekarang poin yang ketiga terakhir. Poin yang pertama adalah lihatlah musuh. Kejahatan yang besar sebenarnya ada di tengah-tengah kita. Kedua, lihatlah pekerjaan Allah dengan tangan yang tidak terlihat secara pemeliharaannya, providensianya. Lihatlah, belajar lihat, minta Tuhan itu bukakan mata kita untuk bisa melihat. Saudara, sekarang hal yang ketiga. Sekarang perhatikanlah bagaimana respon Amran dan Yokebed. Khususnya adalah Yokebed. Alkitab mengatakan Ibrani yang tadi kita baca. Itu adalah tindakan iman. Saudara, kalau saudara melihat ada dua hal yang besar di sini. Yang pertama adalah, saudara perhatikan, Yokebed dan Amran hanya punya waktu 2 sampai 3 tahun untuk mendidik Musa. Saudara pikir kalau nanti sudah sampai di tempatnya Firaun dengan seluruh kebesarannya, seluruh pendidikannya, maka Firaun akan mengajarkan iman kepada mereka, kepada Musa? Tidak. Apakah lingkungannya akan mengajarkan iman kepada Musa? Tidak. Mengajarkan kekudusan kepada Musa? Tidak. Mereka semua orang kaya, mereka semua melakukan seks sesukanya, mereka semua hidupnya najis, mereka mabuk-mabukan, mereka membunuh sesuka-sukanya. Saudara, Amram dan Yokebed tahu hal ini. Tetapi mereka cuma punya waktu 2 sampai 3 tahun. Oh, luar biasa. Berapa waktu yang sudah engkau hidup bersama dengan anakmu? Berapa waktu yang kita hidup bersama dengan anak kita? Apa yang kita ajarkan? Belasan tahun, puluhan tahun. Iman anak kita bahkan itu bertumbuh pun tidak. Makin bertumbuh makin menyukai uang. Makin bertumbuh makin menyukai dunia. Makin bertumbuh makin menyukai teman-temannya. Makin bertumbuh makin sulit untuk pergi ke gereja. Kalaupun pergi ke gereja karena kita suruh. Apa yang engkau ajarkan? Apakah iman? Pertanyaannya sekarang kedua. Apakah orang tua memiliki iman yang sejati? Ataukah engkau adalah orang yang sebenarnya orang dunia yang mungkin tidak kenal Tuhan, tapi melekatkan kekristenan di dalam dirimu. Dan kemudian kau mengatakan, ya mesti jadi orang Kristen.
Engkau menggunakan kata-kata lahir baru, padahal engkau sendiri belum tentu lahir baru. Orang yang lahir baru menyerahkan seluruh hidupnya bagi Kristus. Orang yang lahir baru bisa melihat kemuliaan Kristus di tengah-tengah seluruh penderitaannya. Orang yang lahir baru memilih kesucian daripada suatu kehinaan dan kemakmuran daripada dunia ini. Saudara, banyak orang Kristen. Makin saya lihat, makin saya takut ke gereja, melayani. Tetapi sebenarnya itu adalah agama yang kosong. Alkitab mengatakan ada orang-orang di akhir zaman. Mereka beribadah tetapi memungkiri daripada kuasanya. Itu artinya mereka beribadah tapi tidak ada kuasa sama sekali di dalam hatinya. Kuasa kebangkitan Kristus itu tidak ada. Tapi kalau kalimatnya semua secara teologinya reform. Bicara-bicara semuanya tahu. Tetapi semua yang tahu itu tidak pernah mengalami. Saudara, Amran dan Yokebed cuma punya waktu 2-3 tahun. Saudara, mereka tahu anak ini di tanganku 2-3 tahun. Dan setelah itu lepas. Dan pada waktu nanti lepas, bagaimana imannya? Saudara, mungkin saudara akan berpikir bahwa bagaimana ya anak umur 2-3 tahun bisa tahu iman yang dalam, bisa tahu iman yang murni, yang sejati. Bagaimana ya? Saya terus berkali-kali ditanya sama orang tua. Kita tidak perlu Pak ngajarin anak-anak kita Allah Tritunggal. Tidak perlu. Mereka tidak ngerti. Sekarang saya tanya, memangnya kamu ngerti? Ya belum sih Pak, ya kalau gitu tidak perlu diajar juga kan. Sampai ngerti. Saudara, setan itu pinter saudara. Lebih pinter dari kita orang Kristen. Setan itu ngajar anak-anak kita. Meskipun anak kita tidak ngerti seluruh istilahnya udah masuk. Saya ceritain sungguh-sungguh terjadi. Anak saya, suatu hari kami pergi sama istri saya pergi pelayanan. Anak saya tinggal sama pembantu. Terus suatu hari saya pulang. Terus kemudian anak saya itu yang laki itu masih kecil. Goyang-goyang sendiri. Terus kemudian saya tanya, ini kamu lagi ngapain? Dia bilang waktu itu ya saudara, goyang dombret. Saya kaget. Itu enggak pernah ada dalam mulut saya dombret. Ini dari mana ini dombret? Ternyata pembantu ajak nonton TV, goyang dombret. Dan anak saya menirukan. Saya tanya sama saudara, memangnya anak saya tahu dombret itu artinya apa? Memangnya anak saya tahu goyang yang seperti itu apa maksudnya? Memangnya tahu? Tidak tahu tapi setan sudah ajarin dia. Saudara-saudara jangan pikir ya, nggak ngerti, anak kecil nggak ngerti Allah Tritunggal, nggak usah diajarin. Duinatur Kristus nggak usah diajarin. Saudara dan saya, saudara jangan tertipu. Setan tahu ketika bicara mengenai pengertian-pengertian rohani itu bukan bicara otak, itu bicara rohani, itu masuk di dalam spiritualitasnya. Apa yang masuk dalam spiritualitasnya itu yang penting. Saudara, orang tidak ngerti lagu klasik, tidak tahu. Tapi saudara terus putar pada waktu kecil. Nanti dia kesukaannya itu lagu klasik. Dia tidak akan suka lagu pop. Kalau terus lagu pop pada waktu kecil, dia sampai besar dikasih tahu ajaran lagu klasik, dia akan main. Tapi sebenarnya hatinya itu tetap kepengen pop. Saudara, kita harus tahu itu cara pendidikan. Dan di sini Musa diajar oleh Yokebed, terus didoakan dan diajar prinsip-prinsip daripada iman di dalam Kristus. Sekarang saya akan masuk ke dalam Ibrani. Saudara, Yokebed mengajar iman. Nah saudara, maka semua dari kita orang Kristen, kita pasti mengajar iman. Tapi saya tanya, mengajar imannya apa? Apa itu artinya mengajar iman? Saudara, banyak daripada kita sudah sampai di sini, lalu kemudian saya mengajar iman Kristen buat anak saya. Saya mau tanya, yang diajar apa? Saudara, apa kontennya?
Apa isinya? Banyak sampai di mengajar iman, lalu kemudian ini menjadi sesuatu yang absurd. Saudara perhatikan baik-baik yang tadi kita baca di dalam Ibrani. Mari kita melihat sedikit ya, Ibrani. Supaya saudara bisa dan saya mengerti apa yang diajarkan Yokebed kepada Musa. Sehingga Musa itu kemudian memiliki karakter-karakter Kristiani. Saudara, dikatakan di sini, maka karena iman setelah lahir, Musa pasal 11 ayat 23 Ibrani, disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anaknya itu bagus rupanya dan mereka tidak takut kepada perintah raja. Karena iman setelah dewasa, Musa menolak disebut anak putri Firaun. Ini berarti pertama, identitas. Engkau siapa? Saya terus bayangkan ini gimana Yokebed itu ajarin. Meskipun Musa belum bisa ngomong, cuma bisa dengar sambil doa, sambil ajarin. Engkau, kita ini adalah umat Allah. Kita ini adalah milik Yahweh. Kita ini adalah umat Allah. Umat Allah, umat Allah. Yahweh mereka belum kenal. Tapi mereka tahu kita ini ada Allah, terus bicara ada Allah. Kita Allahnya bukan daripada orang Firaun. Kita Allahnya bukan seperti dia, bukan orang Mesir. Terus bicara kita ini milik siapa? Kita ini milik siapa? Saudara, kenapa kita hidup di tempat Ibrani? Kenapa kita ada di Mesir? Saya paling jengkel itu saudara dulu ya. Pada waktu kurang lebih 2 tahun pertama, sekarang sudah jengkelnya 6. Saudara, saya paling jengkel ketemu orang Indonesia di Sydney. Anak muda di Sydney orang Indonesia itu jengkel. Saya tidak tahu kenapa. Mereka itu ya saudara, kalau orang Jepang ketemu sama orang Jepang, itu dia langsung bahasa Jepang. Orang Korea ketemu orang Korea, langsung bahasa Korea. Saudara, begitu orang Indonesia ketemu sama orang Indonesia, bahasanya Inggris. Kayaknya itu kalau orang luar negeri itu mentereng. Padahal di sana di Australia itu, Australia jauh lebih miskin dari Indonesia. Saudara, suatu hari kami mau memberitakan Pak Tong datang. Jadi kita bawa flyer, Pak Tong datang. Terus kemudian saya ketemu sama orang Indonesia, saya orang ketemu. Suatu hari saya ketemu sama 2 orang gitu, pakai bahasa Inggris. Tapi saya sudah tahu ini pasti orang Indonesia gitu. Terus kemudian itu saya bilangin, saya toel dari belakang, orang Indonesia ya? Dia jawab apa toh? Bukan. Jengkelin gak saudara? Seperti itu. Itu keluarga lain, nggak ada yang di sini kok. Yang di sini tuh nggak ada. Saudara didik anak saudara sebagai orang apa? Karena tidak mungkin Tuhan tidak punya rencana membawa kita lahir di Indonesia. Saya tidak katakan terus Indonesia lebih hebat daripada itu. Saya tidak katakan saudara jangan les bahasa Inggris, tidak. Tetapi saya tahu dari situ itu tidak ada identitas. Kita apalagi bicara identitas di dalam Kristus, lebih tidak ngerti lagi. Saudara, di sini dikatakan karena iman setelah dewasa Musa menolak disebut anak putri Firaun. Saudara, kalau kita datang ke Australia, pemerintah Australia bilang mau jadi citizen, langsung kita mau kan. Kalau Musa tidak punya identitas, dia langsung akan berpindah ke warganegaraan. Tidak gampang loh seperti ini. Saudara, hal yang lain. Itu adalah hal yang pertama. Hal yang kedua, saudara, apa yang dididik oleh Yokebed? Yaitu Musa dididik untuk mengasihi gereja, umat Allah. Saudara perhatikan baik-baik, saudara jangan pernah mengatakan saudara dan saya mengasihi Tuhan tetapi tidak mengasihi daripada mempelainya. Itu semuanya absurd. Saudara, kalau saudara membedakan antara reform
dengan semua daripada gerakan yang lain. Salah satu ciri daripada reform adalah dia memiliki cara pandang high view of the church. Dia melihat gereja itu penting sekali. Gereja lokal itu penting sekali. Lebih penting daripada hatiku. Lebih penting daripada ketersinggunganku. Lebih penting daripada seluruh mukaku. Saudara, Musa kalau mau sakit hati sama umat Tuhan, dia sudah pasti pergi. Musa itu nanti ketika umat Tuhan itu keluar dari Mesir, dipimpin sama Musa, mereka semua memberontak. Mereka semua maki-maki Musa. Tapi Alkitab mengatakan Musa adalah seorang yang paling lembut hatinya. Meskipun mereka maki-maki, Tuhan membela dia. Ini orang setia di dalam rumahku. Dia mengasihi gerejanya. Meskipun gereja itu menyakitkan. Saudara perhatikan ayat 25. Sama-sama yuk kita baca. 2, 3. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dosa. Dia lebih suka menderita bersama dengan umat Allah. Dia tahu dirinya itu adalah bagian daripada umat Allah. Dia tidak merasa dirinya itu solo karir. Dia tidak melepaskan dirinya dari gereja lokal. Dia tahu bahwa Allah akan bekerja di dalam hidupnya melalui komunitas. Saudara, ini bukan cuma sekedar datang ke gereja, tapi di dalam gereja bertumbuh, mengasihi umat Allah. Saudara, hal yang lain. Dia menolak menikmati kesenangan dari dosa. Maka Yokebed mengajarkan kepada Musa untuk mengasihi kekudusan. Saudara, mengasihi umat Allah dan mengasihi sifat Allah. Satu sifat Allah di dalam Alkitab yang diulang 3 kali adalah bukan benar, bukan cinta. Tidak ada saudara akan katakan dalam Alkitab, Allah engkau adalah benar, benar, benar. Engkau cinta, cinta, cinta. Tidak ada. Satu-satunya sifat Allah yang diulang 3 kali. Dan itu bicara mengenai Tritunggal. Dan itu bicara mengenai inti daripada isi hati Allah. Seluruh karakternya adalah kesucian. Apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita? Apakah kita sungguh mengenal Allah? Apakah kita sungguh-sungguh menghargai kesuciannya atau tidak? Saudara, kesucian. Musa diajar untuk mengenal sifat Allah yang suci. Nah, saudara perhatikan selanjutnya. Saudara, ayat 26, mari kita membaca. Ini sangat surprise, saudara lihat. 2, 3. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab ia mengarahkan pandangannya kepada upah. Maka apa yang diajarkan oleh Yokebed adalah Kristus. Dia pasti tidak tahu siapa namanya Kristus itu. Yesus Kristus itu baru setelah perjanjian baru. Tetapi Yokebed tahu akan ada satu pribadi yang mati menggantikan dosa kita. Yang diurapi suatu hari akan datang, Kristus, Kristus, Kristus. Dia sangat berharga, dia sangat mulia. Dan engkau harus hidup untuk memandang kepada kekekalan. Pandanganmu kepada upah. Ada satu kalimat daripada Jonathan Edwards. Dia mengatakan demikian. Lord, stamp the eternity on my eyeball. Saudara lakukan itu kepada diri kita. Saudara lakukan itu kepada anak-anak kita. Tuhan, aku berdoa, biarlah anakku itu matanya itu melihat kekekalan. Mengejar kekekalan. Bukan cuma lihat di dunia. Saudara perhatikan baik-baik. Saya sudah kasih katakan pada saudara, Yokebed dan Amram, dia mengajar Musa di dalam iman. Saya tanya, untuk apa? Banyak orang Kristen, saya ajar anak saya sungguh-sungguh untuk apa? Untuk jadi anak yang berhasil.
untuk jadi anak yang sukses. Saya beritahu saudara-saudara, kalau cuma itu Musa akan pilih tinggal di Mesir. Dia sukses. Dia punya segalanya. Dia juga ada iman. Dia akan tinggal di Mesir. Tidak. Musa tidak dididik untuk jadi anak baik saja. Musa tidak dididik untuk menjadi anak sukses. Tapi dididik memiliki iman yang berjuang. Memiliki iman yang melihat kemuliaan Kristus lebih daripada kemuliaan Mesir. Maka aku berani keluar. Banyak orang munafik. Banyak orang-orang Kristen munafik. Saudara harus bertobat. Saudara mendidik anak saudara di dalam iman untuk jadi orang yang sukses. Kalau cuma untuk itu, Musa tidak pernah akan keluar dari istana Firaun. Tapi Alkitab mengatakan, Musa melihat kemuliaan Kristus lebih daripada seluruh kemakmuran Firaun. Saudara, terakhir, apa yang dididik oleh Yokebed adalah, saudara lihat, dia berani pergi karena iman, ayat 27. Ia meninggalkan Mesir tanpa takut kepada murka raja. Apa sih ini? Saudara, perhatikan, ini adalah hati yang bermisi. Misi itu bukan saudara pergi ke tempatnya Zimbabwe, lalu kemudian pergi ke sana, tinggal di sana. Misi itu bukan bicara pergi ke Papua, lalu kemudian saudara tinggal di sana. Itu cuma tindakan misi. Tetapi saudara dan saya harus memiliki hati bermisi. Dimanapun Tuhan suruh saudara dan saya pergi. Artinya dimanapun saja saudara dan saya disuruh Tuhan melangkah keluar. Aku rela. Aku hidup bukan diriku sendiri. Aku hidup bukan untuk kenyamananku. Aku hidup bukan untuk karirku. Aku hidup untuk satu. Yaitu pekerjaan Allah dalam hidupku digenapi sebelum aku mati. Apa sih sebenarnya yang kita itu didik buat anak-anak kita? Sebenarnya yang kita didik selama ini semuanya Kristen, tetapi putarannya adalah untuk aku. Saudara harus bertobat. Bapak Ibu harus bertobat. Kita menipu Allah. Kita sudah bermain-main dengan agama. Kita lakukan semuanya di dalam Kristus Yesus, tapi putarannya sebenarnya untuk aku. Musa berani keluar. Yokebed hanya punya beberapa waktu, tapi terus ditanam. Dengan the best understanding yang dia punya di dalam waktu yang begitu singkat. Tapi Tuhan memberkati dengan rohnya. Seluruh bibit iman itu ditanam dan terus dipelihara oleh Tuhan. Saya yakin sekali kalau kita adalah orang Kristen yang mau belajar hidup menyukakan Tuhan. Dan hatinya tulus dan tidak memutarbalikan dan menutupi dengan kemunafikan agama, tetapi sebenarnya untuk diri, maka Tuhan akan menumbuhkan iman bagi keturunan-keturunan kita yang sejati. Kecuali kita adalah orang yang sebenarnya menggunakan agama, teologi reform, tapi sebenarnya putarannya adalah untuk diri. Saudara akan tahu kita tidak akan diberkati oleh Allah. Saudara, Musa itu nanti dia akan keluar. Dan ketika dia keluar, maka dia adalah orang yang nantinya dia akan mengeluarkan orang Israel. Dan sesungguhnya bukan orang Israel. Maka ada banyak bangsa-bangsa yang lain yang ikut keluar bersama dengan Musa yang dipimpin oleh Yahweh. Dari situlah saudara akan tahu bahwa isi hati Allah bukan saja kepada Israel, tetapi kepada seluruh bangsa-bangsa yang lain. Dan saudara akan nanti tahu dalam kitab Wahyu, Tuhan sudah mengatakan di depan tahta anak domba itu akan ada perwakilan dari setiap suku, bangsa, bahasa, daerah. Suku-suku yang paling kecil akan menyembah daripada anak domba itu. Musa hatinya adalah untuk pekerjaan Tuhan di seluruh dunia.
tidak diragukan lagi. Yokebed berdoa agar ketika anaknya menjadi seorang laki-laki dewasa, dia bisa mendengar suara Tuhan. Dia bisa menanggapi panggilan Tuhan. Dia bisa mengerti bagaimana mengasihi umat Tuhan. Dia bisa menjadi seorang pria yang berjalan bersama dengan Yahweh. Saudara tidak dipanggil untuk membuat keluarga saudara besar, baik-baik, sukses. Kalau Tuhan kasih itu puji Tuhan, tapi bukan itu. Kita dipanggil untuk mendidik, mendoakan anak kita sungguh-sungguh. Sampai dia menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Hari ini adalah hari ibu. Tuhan sering sekali memberkati anak-anak di dunia ini melalui ibu. Engkau tahu sendiri bahwa kalimat ini benar. Di tengah-tengah seluruh keberhasilan, seorang laki-laki selalu akan ada seorang perempuan di baliknya. Entah dia ibunya, entah dia adalah istrinya. Saudara-saudara, ada privilege di tanganmu. Apakah engkau mendoakan anakmu? Dan Tuhan sering sekali bekerja di dalam ibu-ibu untuk menyelamatkan anaknya. Untuk boleh memberkati anaknya. Saya akan akhiri dengan satu cerita yang sungguh-sungguh terjadi pada waktu Perang Dunia Kedua. Ketika tentara Amerika dengan tentara lawannya itu saling berseberangan. Dan peluru itu saling menembak satu dengan yang lain. Dan ada sekelompok daripada batalion itu terjebak di dalam sebuah daripada tempat yang dalam. Dan diparit. Dan pada waktu itu ada seorang komandan. Dan komandannya itu memerintahkan daripada anak buahnya itu untuk keluar dari parit itu. Lari ke sebelah sana. Dan kemudian komandannya itu mengatakan kepada seseorang anak buahnya, sekarang pergi, lari, lari. Tetapi kemudian anak buahnya itu lihat komandan itu. Dan komandan itu bilang, lari. Terus kemudian anak buah itu lihat jam. Prajurit ini lihat jam, lari. Prajurit itu lihat jam lagi. Terus kemudian komandan itu masih menunggu. Prajurit ini terus lihat jam. Lari, dia lihat jam lagi. Terus kemudian ketika komandan itu mengatakan lari, dia lihat jam dan begitu dia lihat jam terakhir, dia lari. Dan kemudian dia selamat. Setelah peperangan itu selesai, komandan itu kemudian memanggil prajurit itu. Dia tanya, kenapa engkau tidak langsung lari? Terus kemudian dia mengatakan, komandan, saya minta maaf. Tapi saya menunggu. Saya tahu setiap jam 12 siang mama saya selalu berdoa buat kami anak-anaknya di medan perang. Saya lari begitu saya tahu tepat jam 12. Seluruh ibu-ibu di sini, engkau dipanggil oleh Tuhan untuk melindungi anak-anakmu di dalam doa dan mengarahkan seluruh anakmu untuk dipakai oleh Tuhan. Bukan untuk dirimu, tetapi untuk kemuliaannya, untuk kerajaannya datang dan kehendaknya jadi. Happy Mother's Day. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk semua ibu-ibu dan seluruh daripada wanita yang ada di tempat ini secara khusus dan semua keluarga. Kiranya Tuhan sendiri yang berikan kepada mereka hati sebagaimana Engkau sendiri memimpin Yokebed. Berdoa untuk hati, untuk pekerjaanmu, untuk gerejamu. Hati yang belajar untuk mengasihi Engkau. Hati yang diperlihatkan akan kemuliaan-Mu. Kiranya Tuhan bangkitkan dari ibu-ibu di tempat ini. Anak-anak yang Engkau sendiri pakai pada waktunya. Untuk menjadi hamba-hamba-Mu pada bidangnya.
Berkati dan kasihani daripada seluruh ibu dan keluarga yang ada di sini. Dan kami mengucap syukur untuk Gary Solo, di mana Tuhan berikan ibu-ibu di tempat ini. Kiranya Tuhan pakai untuk memperluas pekerjaan-Mu dari tempat ini ke seluruh tempat yang lain. Kami minta kasih sayang Tuhan. Pada hari ini kami berdoa secara khusus untuk semua ibu-ibu ini. Tuhan berikan takut akan Engkau. Tuhan berikan hati yang belajar mengasihi Engkau lebih lagi. Untuk mereka boleh mengasihi daripada suami dan anak-anak yang Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Arahkan selalu hati kami. Berkati umat-Mu, berkati seluruh keluarga, berkati ibu-ibu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.